Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlani Fitriati, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Blora. Pada kesempatan kali ini saya melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan sejawat saya. Beliau ada Ibu Rizky Fitriani, mengajar mata pelajaran biologi. Selamat pagi Bu Leli. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, kita hari ini akan melakukan percakapan pra-observasi. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan sebagai persiapan sebelum saya mengamati jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Apakah Ibu sudah siap untuk sharing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu selamanya ya Bu. Insya Allah saya siap untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Bu Leli sampai mulai. Saya kan juga bertanya untuk persiapan yang akan dilakukan terhadap kegiatan belajar mengajar yang dilakukan nanti. Baiklah, pertama-tama saya ingin mengetahui tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah disusun. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dari pembelajaran itu? Tujuan pembelajaran saya pada observasi nanti itu adalah saya harapkan peserta didik nanti dapat menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi dari organ ekspresi, khususnya adalah kulit pada pertemuan itu, dan kemudian mereka dapat mengaitkannya dengan kelainan yang terjadi pada organ tersebut. Terus bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dilakukan di pembelajaran tersebut? Untuk area pengembangan yang ingin saya kembangkan, yang pertama adalah pengetahuan. Mereka nanti bisa menganalisis kalau ada kelainan seperti ini, maka untuk mengaruhi itu adalah struktur yang mana. Jadi mereka bisa menganalisis struktur dan fungsi. Selain itu, mereka juga memiliki saya harapkan ya nantinya memiliki keterampilan untuk membaca gambar dan mencocokkannya maupun membandingkannya antara gambar kulit sehat dengan kulit yang kurang sehat. Ini tentang mata pelajaran biologi di kelas 11. Baik, saya mengerti. Sekarang bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas? Ada nggak strategi pembelajaran atau metode pembelajaran tertentu yang akan digunakan oleh siswa di kelas? Strategi pembelajaran yang saya akan laksanakan itu adalah pertama saya menggunakan model problem based learning. Jadi saya akan memberikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini adalah terkait dengan kulit sebagai organ ekspresi. Masalah-masalah tersebut diantaranya adalah jerawat, bekas luka ataupun yang keringat, dan kemudian nanti mereka dari masalah tersebut sebenarnya mereka nanti berkelompok. Nah, kelompokannya tadi itu berdasarkan asesmen awal yang sudah saya lakukan kemarin. Nah, setelah itu nanti mereka melakukan literasi maupun referensi untuk dapat memecahkan atau menganalisis struktur apa sih yang berbeda dari masalah tersebut. Kemudian nanti diharapkan mereka bisa mengkomunikasikannya dengan percaya diri dan kritis di depan kelas. Berarti sebelum observasi yang besoknya kalian itu ada materi sebelum ini ya? Iya betul. Jadi sebenarnya pertemuan pertama itu kemarin kita sudah belajar. Pertama kita sudah melakukan asesmen awal, kemudian kita mempelajari organ ekspresi itu apa aja, dan untuk pertemuan yang kemarin itu kita fokusnya di ginjal. Setelah itu untuk pertemuan yang kedua ini kita fokusnya di organ yang kedua yaitu kulit. Materi pertanyaannya, bagaimana dengan media pembelajaran yang digunakan nanti agar materi yang ditulis di jelasan itu bisa sampai ke anak dengan lebih mengena? Baik, untuk media yang saya gunakan karena kelas ini karakteristiknya itu mereka suka diceritain. Jadi saya akan menceritakan, tapi tetap dibantu dengan media visual, misalkan ada gambar MP3 ataupun dengan video-video. Selain menggunakan video
kelas 11/7. Terima kasih informasi yang diberikan oleh Bu Rizky tadi. Saya akan datang sesuai dengan kita sepakati pada hari Selasa dan juga Februari besok ya. Sampai jumpa di kelas nanti ya Bu. Semoga pembelajaran dan Ibu nanti bisa berjalan lancar dan tidak ada halangan apapun. Terima kasih Bu Yani. Atau tertumpuk itu adalah kelenjarnya. Di sini yang keringat itu keringatnya tetap keluar walaupun hanya sedikit.
Perhatikan gambar nama kulit berikut. Kulit dikatakan sebagai organ ekskresi karena keberadaan struktur nomor titik-titik yang berfungsi untuk titik-titik. Gambarnya perlu saya perbesar? Ya. Coba lihat ya. Yang ini ya, dua adalah soal yang terakhir. Selamat pagi Bu Rizky. Selamat pagi. Saya akan melakukan kegiatan pasca observasi setelah kemarin observasi di pembelajarannya Bu Rizky kelas. Oke. Gimana perasaannya Bu Rizky saat pembelajaran atau observasi di kelas kemarin? Saat pembelajaran di kelas kemarin memang ada kekhawatiran di proses persiapannya karena di jam terakhir dan saya mengumpulkan speaker kemudian mengumpulkan LCD, ternyata pada saat itu ada ketidaklancaran. Jadi itu di awal itu saya merasa sedikit panik gitu di awal, tapi alhamdulillah sudah teratasi. Berarti
berarti pelaksanaannya sudah sesuai rencana yang dilakukan oleh Bu Rizky atau menurut Bu Rizky belum sesuai rencana? Terlepas dari masalah teknis kemarin, alhamdulillah sudah sesuai dengan tujuan. Jadi pembelajaran sudah selesai semua. Gambarannya ada KPI Teknis. tidak alat Ya. dalam persiapan tapi untuk tujuan untuk bagian pembelajaran sudah sesuai dengan kondisi ya. Iya, sudah sesuai. Terus dari pembelajaran kemarin di kelas 11.7. 11 itu Bu Rizky melalui pembelajaran itu apa kompetensinya yang dicapai oleh Bu Rizky? Kompetensi yang ingin saya capai bisa kita anggap tujuan pembelajaran ya. Iya. Siswa dapat menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi dari organ ekskresi dan mengaitkannya dengan gangguan atau kelainan yang ada pada diri mereka. Khususnya kalau di pertemuan itu saya organ ekspresinya khususnya kulit, jadi fokusnya di kulit. Kemarin pakai diskusi nggak? Ya, diskusi untuk berbasis masalah. Jadi ada masalah, kemudian siswa dapat menganalisis ini kaitannya sama struktur dan fungsinya bagaimana. Jadi full pembelajaran 45 hari itu full dengan diskusi. Di awal tentu saya memberikan orientasi masalah, jadi bincang-bincang dulu dengan bantuan video, dengan bantuan gambar, kemudian mereka diskusi. Setelah itu mereka menyampaikan hasil diskusinya, dan yang terakhir saya memberikan penguatan ataupun yang lainnya. Kemarin saya melihat langsung proses pembelajaran memang sangat menarik dan walaupun diskusi tapi semua anak bisa terlibat di pembelajarannya dengan aplikasi yang digunakan, dengan video yang ditayangkan, dengan gambar-gambar yang juga untuk tugas per kelompok ya. Itu juga semuanya sesuai. Terus harapan dan refleksi dari Bu Rizky dari pembelajaran bagaimana? Harapan dan refleksinya mungkin kemarin mungkin karena di awal itu waktunya digunakan untuk teknis tadi, sehingga akhirnya kepotong. Jadi ada satu video yang belum saya sampaikan, saya baru ingat. Jadi di akhir itu saya harusnya menyampaikan tentang atau bukan hanya menyampaikan tapi membuat interaksi dengan anak-anak. Kenapa sih ada orang yang badannya berbau, ada yang tidak? Itu mungkin itu sangat menarik bagi remaja, karena biasanya remaja itu mulai memperdulikan penampilan maupun kondisi fisiknya. Jadi itu yang belum saya menyampaikan kemarin, saya belum sempat menyampaikan itu. Namun nanti bisa saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Ada ide dari Bu Rizky nggak misalkan dengan materi yang sama tapi dengan metode yang berbeda tidak diskusi? Atau memang materi itu cocok untuk diskusi? Kalau menurut saya itu sudah cocok dengan diskusi, karena sebelum memulai pembelajaran itu biasanya saya pertimbangan atau merencanakan ini khususnya bagaimana. Karena ini sangat materinya itu tentang kulit, dan kemudian mereka remaja itu masih banyak gejolak tentang kulitnya tadi, ada jerawat dan lain sebagainya. Itu lebih menarik ketika mereka mendiskusikan bersama dengan teman-teman. Yang saya lihat dan amati juga itu belajarnya sangat bagus, semua saya kelas semua. Jika ada satu itu juga kecil kemungkinan untuk mereka tidak aktif di kegiatannya. Terus ini belajar kemarin yang dalam itu sudah sangat menarik. Misalnya saya seorang murid juga akan tertarik dan ikut serta membahas apa yang diberikan oleh Bu Rizky. Terima kasih kemarin observasinya sudah dilakukan bersama kita bersama dan pembelajaran dari Bu Rizky termasuk menjadi inspirasi buat saya. Terima kasih Bu Wamen. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkait pendampingan individu kelima ini dalam merupakan proses coaching. Kemarin pastinya pra observasi
observasi dan saat ini pasca observasi sudah berjalan dan menurut pengamatan saya sudah cukup baik. Jadi perlu saya tekankan lagi terkait proses coaching ya, itu kan merupakan proses tahapan di mana kita menyelesaikan permasalahan yang bersumber dari diri kita sendiri antara coach sama coaching, dengan catatan keduanya harus hadir sepenuhnya. Jadi benar-benar ada waktu, meluangkan waktu untuk menerima sharing dari temannya tersebut, dan si coach tidak dibenarkan dan tidak disarankan untuk memberikan solusi. Jadi solusi pemecahan dan jalan keluar itu dari coach itu sendiri. Dengan harapan apa? Kalau Bu Rizky menemukan solusi dari permasalahan yang Anda alami, pastinya pertama dengan lebih puas sesuai dengan harapan jenengan, kemudian pastinya ada konsekuensi untuk benar-benar melaksanakannya. Jadi berbeda dengan dari saran orang lain. Kalau saran dari orang lain kan terkadang kita ogah-ogahan untuk melaksanakannya, tapi kalau itu bersumber dari kita, pastinya adalah konsekuensi untuk melaksanakannya. Itu saja dari saya, dan mudah-mudahan untuk kedepannya proses coaching ini tetap bisa diterapkan ini untuk semua hal, ini ilmu sakti bisa digunakan untuk berbagai macam permasalahan seperti pegadaian, mengatasi masalah tanaman. Sekian, terima kasih. Terima kasih.